Masih nganggep POPAK sebatas angka kredit? Teruntuk di tahun 2026 ini akan mengubah semuanya. Bukan maksud untuk menakuti ya, tapi secara nyata semenjak Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 diperlakukan, POPAK nggak lagi berdiri sendiri. Sekarang akan terhubung langsung dengan BKD, IKD, Sister, bahkan dengan tunjangan dan percepatan karir. Singkatnya nih, ini udah jadi jantung sistem karir rekan dosen. Apakah data dan kinerja rekan udah siap menghadapi sistem baru ini? Kita kulik sama-sama. POPAK 2026, integrasi total dengan BKD atau IKD, Permen 52 tahun 2025. Mulai 2026 ini, POPAK nggak lagi manual ya, rekan dosen semuanya. Ini semua berbasis sistem, karena di Permen 52 mendorong integrasi penuh antara POPAK dengan BKD atau IKD dan Sister. Sistem sekarang bekerja otomatis. Kalau Tridharma rekan dosen lengkap dan datanya nih sinkron, prosesnya berjalan. Kalau sebaliknya, ya udah nggak ada jawaban lain selain ditolak. Inilah gambaran POPAK 2026 sebagai upaya persiapan ketika disahkan jumis terbaru terkait POPAK ini. POPAK, sistem akan memverifikasi BKD 4 semester secara berturut-turut dan IKD nasional maupun internal PT. Secara mekanisme, PO manual lama bakal diganti dan jika Tridharma terpenuhi, rekan dosen bisa langsung eligible secara sistem tanpa harus menunggu proses panjang. Ini yang membuat proses jadi kerasa lebih cepat dari sebelumnya, tapi juga jauh lebih ketat. Coba kita pahami selanjutnya. PAK, penetapan angka kredit. Di bagian angka kredit sekarang sangat tekankan prestasi suplemen kayak hibah sebagai ketua, bimbingan doktor, dan proporsi penelitian yang wajib berada di kisaran 35-45%. Selain itu nih, uji kompetensi dilakukan lewat LLDikti atau PT Unggul, bukan cuma verifikasi dokumen. Dan di sini dampaknya nih bakal kerasa secara langsung. Pengaruh besarnya, Dupa sekarang jadi jauh lebih selektif. Gak ada lagi istilah lolos minim, bahkan bakal diproyeksikan tingkat penolakan naik sekitar 25% kalau data Sister nggak sinkron atau Tridharma nggak konsisten. POPAK udah bukan lagi soal ngumpulin berkas, tapi berkaitan soal konsistensi kinerja yang terekam di sistem. Kalau PAK udah terkoneksi nih langsung dengan sistem nasionalnya, dampak juga nggak berhenti di jabatan aja, tapi langsung nyentuh ke penghasilan. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen, tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus BKD, ngerti sistem Sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun Sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Pengaruh penghasilan dan kinerja, tunjangan link POPAK. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya nih. Di sini cukup kerasa lagi ya efek dominonya rekan dosen. Sekarang, POPAK nggak cuma nentukan naik jabatan, tapi juga nentukan besar kecilnya tunjangan atau penghasilan rekan dosen. Kita coba kulik pelan-pelan. Di bagian tunjangan profesi dan kehormatan ada di kisaran 1-2 kali gaji. Ini juga tergantung jabatan PAK dan nilai IKD. Kalau BKD gagal, tunjangan juga otomatis dibatalkan sementara. Buat profesor sendiri, sistem retensinya juga jauh lebih ketat. Artinya, jabatan akademik dan kinerja harian udah bener-bener nyatu. Sementara, buat rekan dosen yang non-ASN, perubahan ini bahkan lebih signifikan. Non-ASN setara, di penyetaraan golongan dilakukan langsung berdasarkan PAK-nya, di mana profesor sekarang bisa setara dengan 4E dan ini tanpa perlu impasing. Begitu PO Sister selesai, ya tunjangannya bisa langsung jalan juga. Jadi, nggak ada lagi nih jeda birokrasi panjang dan dampak terbesarnya itu ada di bagian percepatan karir. Karena cukup berpengaruh besar teruntuk rekan dosen yang produktif dan sekarang bisa naik jabatan hingga 2 kali lebih cepat dibanding sistem lama. Kok bisa? Ya karena udah nggak ada lagi nih penghambat proses manualnya. Oke, di sistem baru sekarang kinerja udah bukan lagi nih cuma dinilai terus udah, tapi langsung dibayar juga. Tapi pastinya dengan perubahan sebesar ini nggak datang tanpa resiko. Tantangan dan resiko POPAK 2026 pasca Permen 52 tahun 2025. Nah, udah masuk ke bagian ini, kita diajak melihat realita di lapangan ya.
ya rekan dosen, tahun 2026 itu jadi masa transisi digital penuh dan udah pasti nih ngebawa tantangan serius juga. Ini bisa diprediksi mulai dari pendataan sister yang overload, karena di masa sekarang untuk pengajuan revisi tahun 2025 masih diberi ruang, tapi sejak Q1 tahun 2026 temanya berubah full digital. Salah input sekecil apapun itu bisa banget ngebuat PAK langsung ditolak sistem. Ngeri kan sampai sini? Dan ini nggak bisa ditoleransi lagi nih dengan ucapan nanti diperbaiki. Masalah kedua itu datang dari arah substansi, di mana proporsi penelitian makin diperketat. Rekan dosen yang selama ini fokus banget ke arah pedagogik murni, kemungkinan besar agak kesulitan buat bisa nembus LK atau profesor tanpa publikasi Q2 ke atas. Ini yang membuat banyak dari rekan dosen tuh harus mikir ulang arah karirnya mau dibawa kemana dan kayak gimana. Dari sini, sebagian bentuk respon, beberapa institusi dikasih fleksibilitas yaitu dengan PTNBH, dengan minimal 15 profesor bisa dapat ruang percepatan PO. Jadi, untuk proses bisa jadi lebih adaptif terhadap kebutuhan SDM internal. Karena sekarang udah bukan lagi nih soal waktu belajar sistem, tapi waktunya siap dengan sistem. PO sekarang otomatis, PAK makin ketat. Penghasilan langsung terhubung dengan kinerja dan rekan dosen yang produktif bisa dapat jalur cepat naik jabatan. Intinya, negara sedang membangun satu pesan. Bukan yang paling lama mengajar sekarang yang diprioritasin, tapi siapa yang paling konsisten buat berkarya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.